Diceraikan karena mantan suami lebih pilih pelakor dibandingkan istrinya. Tak kusangka mantan suami berani melamar kerja di perusahaanku, dan suami kaget bahwa CEO-nya adalah mantan istrinya. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pernikahan selalu digambarkan sebagai puncak dari sebuah kisah cinta. Begitu pula yang dulu kurasakan saat menyandang status istri dari seorang pria yang kucintai sepenuh hati. Ardi namanya. Di mata orang lain, rumah tangga kami tampak sempurna. Kami sering tampak mesra di hadapan keluarga dan tetangga, selalu tersenyum saat berdua, dan sering mengunggah foto bahagia di media sosial. Namun, apa yang tampak di luar tak selalu sama dengan kenyataan yang harus kuhadapi setiap hari di balik pintu rumah. Awalnya, Ardi adalah suami idaman. Ia perhatian, penuh tanggung jawab, dan selalu punya cara membuatku tersenyum. Aku masih ingat bagaimana ia rela menjemputku di kantor meski hujan deras, atau memasakkan mie instan di malam hari hanya karena aku tiba-tiba merasa lapar. Semua itu membuatku yakin bahwa aku telah memilih pasangan hidup yang tepat. Namun, kebahagiaan itu perlahan memudar. Semuanya bermula dari perubahan kecil yang mungkin awalnya kuanggap wajar. Ardi mulai sering pulang terlambat. Ia berdalih pekerjaan menumpuk, ada rapat mendadak, atau lembur yang tak bisa ditinggalkan. Aku percaya, karena kupikir itu bagian dari tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Aku pun berusaha memahami. Tetapi, lambat laun aku mulai merasa ada yang berbeda. Saat di rumah, Ardi sering terlihat sibuk dengan ponselnya. Ia tersenyum sendiri ketika membaca pesan, lalu buru-buru mengunci layar saat aku mendekat. Jika kutanya, ia hanya menjawab singkat. Teman kantor, urusan kerja. Aku mencoba menepis prasangka buruk, meski hatiku mulai gelisah. Aku percaya, pondasi pernikahan adalah kepercayaan. Tapi, semakin hari, Ardi semakin jauh dariku. Aku merasa bukan lagi prioritas dalam hidupnya. Puncaknya, sebuah kejadian yang membuat duniaku runtuh. Malam itu, aku memberanikan diri untuk membuka laptop Ardi yang tertinggal di ruang tamu. Bukan tanpa alasan, karena aku merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ternyata, firasatku benar. Di sana, aku menemukan percakapan email dengan seorang wanita bernama Nadia. Dari caranya menulis, jelas bukan sekadar rekan kerja. Ada kalimat manja, ada sapaan mesra, bahkan janji untuk bertemu di luar jam kantor. Tanganku gemetar membaca setiap kata. Hatiku seolah diremas-remas. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tak pernah menyangka, pria yang selama ini kupuja, tega membagi hatinya dengan wanita lain. Keesokan harinya, aku mencoba bicara baik-baik. Saat sarapan, aku menatapnya dalam-dalam. Ardi, ada yang ingin aku tanyakan. Siapa Nadia? Tanyaku lirih tapi tegas. Ia terkejut. Sendoknya berhenti di udara. Wajahnya sempat pucat. Lalu ia berusaha tersenyum menutupi kegugupannya. Hanya teman kantor. Kamu kenapa tiba-tiba nanya begitu? Jawabnya datar. Tapi aku lihat isi emailmu dengan dia. Itu bukan sekadar teman. Ardi, ada yang lebih dari itu, kan? Suaraku bergetar. Tapi aku mencoba tetap tegar. Ardi terdiam. Sesaat, ia menunduk, lalu menatapku tajam. Kamu nggak seharusnya buka-buka laptopku tanpa izin. Itu privasi, katanya dengan nada meninggi. Aku terhenyak. Bukannya menjelaskan, ia justru membalikan keadaan, menyalahkanku. Privasi? Ardi, kita ini suami istri. Seharusnya nggak ada yang perlu ditutupi. Kalau kamu memang nggak ada apa-apa dengan dia, kenapa harus marah begini? Ucapku dengan suara bergetar menahan tangis. Namun, bukannya menenangkan, ia malah berdiri dari kursinya dengan wajah penuh emosi. Aku capek sama kamu. Kamu terlalu mengatur, terlalu curiga, terlalu mengekang. Aku butuh seseorang yang bisa bikin aku merasa bebas, bukan ditekan seperti ini. Ucapan itu seperti pisau tajam yang menusuk dadaku. Ternyata, selama ini ia merasa terkekang olehku, padahal aku hanya berusaha menjaga rumah tangga kami agar tetap utuh.
Hari-hari berikutnya, pertengkaran semakin sering terjadi. Setiap kali aku mencoba mendekat, ia menjauh. Setiap kali aku bertanya, ia marah. Hingga akhirnya, suatu malam, kebenaran itu terkuak dengan cara paling menyakitkan. Aku memergoki mereka berdua di sebuah kafe. Ardi duduk berdua dengan Nadia, tertawa mesra, menggenggam tangannya tanpa rasa bersalah. Saat mataku menatap mereka, tubuhku seakan kaku. Rasanya ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Ardi melihatku. Wajahnya seketika berubah panik. Nadia pun menoleh, lalu tersenyum sinis seolah menantangku. Jadi ini istrimu? Cantik, tapi kelihatan bawel, ucap Nadia enteng, tanpa rasa bersalah. Aku menatap Ardi, berharap ia menjelaskan, berharap ia membelaku. Namun, yang keluar dari mulutnya justru kata-kata yang membuatku semakin hancur. Aku nggak bisa terus hidup sama kamu. Aku memilih Nadia. Sekelilingku terasa gelap. Dunia seakan runtuh. Orang-orang di kafe mulai memperhatikan. Beberapa berbisik. Sebagian lagi menatap dengan tatapan iba. Aku berdiri dengan tubuh gemetar. Air mata deras mengalir di pipi. Baiklah, kalau itu maumu, kita akhiri saja semuanya. Ucapku lirih sebelum beranjak pergi. Itulah malam terakhir aku menjadi istrinya. Esoknya, kami resmi mengurus perceraian. Ardi tampak dingin, tanpa ragu, sementara aku harus menelan pil pahit pengkhianatan. Aku pulang ke rumah orang tuaku dengan hati remuk. Tak ada lagi genggaman tangan yang menenangkanku. Tak ada lagi bahu tempatku bersandar. Yang tersisa hanya luka, kekecewaan, dan pertanyaan besar. Bagaimana bisa pria yang dulu bersumpah mencintaiku sehidup semati, tega meninggalkan hanya karena wanita lain? Di ruang kamarku yang penuh kenangan, aku menangis sejadi-jadinya. Air mata itu mengalir bukan hanya karena kehilangan suami, tapi juga karena kehilangan kepercayaan. Saat itu aku merasa, hidupku benar-benar berakhir. Namun, di balik kejatuhan itu, aku tidak tahu bahwa Tuhan sedang menyiapkan jalan lain untukku. Jalan yang kelak akan membawaku pada kehidupan yang lebih baik, lebih berharga, dan penuh kemenangan. Hari-hari setelah perceraian terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap kali aku membuka mata di pagi hari, aku masih sering berharap semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk belaka. Namun, kenyataannya berbeda. Tempat tidur di sampingku kosong, suara langkah Ardi tak lagi terdengar, dan rumah ini kini dipenuhi sunyi yang menyesakkan dada. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Meski mereka menyambutku dengan pelukan hangat, aku tetap merasa seperti seorang pecundang. Bagaimana tidak? Pernikahan yang kuimpikan abadi justru runtuh hanya dalam hitungan tahun. Aku menatap wajah ibu yang penuh kekhawatiran, lalu menunduk dalam-dalam, malu karena tak mampu mempertahankan rumah tangga. Sudahlah, Nak, kamu sudah berjuang sekuat tenaga. Kalau memang dia memilih orang lain, berarti bukan kamu yang salah, kata ibuku suatu malam sambil mengusap rambutku. Tapi hatiku tetap menolak menerima kenyataan. Malam-malamku penuh tangisan. Aku teringat semua kenangan manis bersama Ardi, janji manis di pelaminan, liburan pertama ke Bali, hingga canda tawa sederhana saat menonton film di ruang tamu. Semua itu kini terasa palsu. Aku merasa dikhianati, ditinggalkan tanpa alasan yang pantas. Hari-hari awal, aku menutup diri. Aku menolak bertemu teman, menolak membuka pesan, bahkan menolak keluar rumah. Rasanya malu jika dunia tahu bahwa aku diceraikan karena suami lebih memilih wanita lain. Setiap mendengar orang menyebut kata perceraian, dadaku langsung sesak. Namun, aku tak bisa terus-menerus larut dalam kesedihan. Hidup harus tetap berjalan. Meski sulit, aku mulai bangkit sedikit demi sedikit. Aku kembali bekerja, mencoba mengalihkan perasaan dengan rutinitas. Tapi di kantor pun, aku seringkali merasa hampa. Konsentrasiku buyar. Mataku sembab karena terlalu sering menangis di malam hari. Sahabatku, Rani, sering mencoba menghiburku. Ia menemaniku makan siang, mendengarkan keluh kesahku tanpa menghakimi. Kamu harus ingat,
Hidupmu nggak berhenti cuma karena Ardi ninggalin kamu. Dia yang salah, bukan kamu. Ucapnya suatu siang. Aku hanya tersenyum pahit. Mungkin memang aku yang kurang. Kalau aku bisa jadi istri lebih baik, mungkin dia nggak akan pergi. Jawabku lirih. Rani langsung menatapku dengan serius. Jangan pernah nyalahin diri sendiri. Pelakor itu datang karena Ardi kasih ruang. Kalau dia setia, nggak akan ada orang ketiga. Ingat itu. Kata-katanya menohok, membuatku terdiam. Benar. Kenapa aku harus menyalahkan diriku sendiri atas pilihan yang dibuat Ardi? Namun, rasa bersalah itu sulit dihapus begitu saja. Luka batin ini seperti goresan dalam yang tak bisa sembuh dalam waktu singkat. Malam-malam sepi menjadi ujian terberat. Aku sering duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri sambil bertanya, apa aku tidak cukup cantik? Apa aku tidak cukup baik? Pertanyaan itu berulang-ulang menghantuiku. Sampai suatu hari, aku melihat foto Ardi bersama Nadia beredar di media sosial. Mereka tampak bahagia, berfoto mesra di sebuah restoran mewah. Aku membaca komentar orang-orang yang memuji. Cocok banget pasangan ini. Dadaku kembali sesak. Aku menangis sejadi-jadinya malam itu. Namun, di tengah tangisan itu, tiba-tiba terlintas kalimat yang pernah dikatakan ayahku dulu. Kalau orang meninggalkanmu, jangan biarkan itu menghancurkanmu. Tunjukkan bahwa kamu bisa hidup lebih baik tanpanya. Kalimat itu membangkitkan sedikit semangat dalam diriku. Aku mulai berpikir, mungkin ini saatnya aku membuktikan bahwa aku tidak selemah yang kupikirkan. Ardi boleh saja memilih wanita lain, tapi aku masih punya harga diri. Aku masih punya mimpi. Aku mulai menata hidup. Langkah pertama, aku memutuskan berhenti dari pekerjaanku yang lama. Rasanya, bekerja di kantor itu hanya membuatku semakin teringat pada Ardi, karena banyak kenangan yang berhubungan dengannya. Aku ingin memulai sesuatu yang benar-benar baru. Dengan sisa tabungan yang kupunya, aku memberanikan diri membuka usaha kecil. Awalnya, hanya bisnis makanan ringan yang kubuat di rumah. Aku memasarkan lewat media sosial, dibantu oleh Rani yang rajin mempromosikan. Tidak mudah, tapi setiap kali ada pesanan masuk, aku merasa ada secercah harapan baru. Tentu, perjalanan itu tidak selalu mulus. Ada kalanya pesanan sepi, ada kalanya pelanggan komplain. Aku pernah hampir menyerah karena modal menipis, ditambah rasa lelah yang menumpuk. Namun, setiap kali aku ingin berhenti, aku selalu teringat pada wajah Ardi dan Nadia yang tersenyum bahagia. Itu menjadi bahan bakar semangatku. Aku harus bisa lebih sukses daripada mereka, tekadku dalam hati. Perlahan, aku mulai bangkit. Aku belajar lebih banyak tentang bisnis, mengikuti seminar, membaca buku, dan tak segan meminta saran dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Aku mulai menemukan ritme baru dalam hidupku. Meski begitu, luka batin itu tetap ada. Ada malam-malam di mana aku masih menangis diam-diam, merindukan masa lalu, merindukan versi Ardi yang dulu penuh cinta. Tapi kali ini, aku tidak lagi larut terlalu lama. Aku belajar berdamai dengan kenyataan. Aku belajar meyakinkan diriku bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik. Sampai suatu hari, aku bercermin dan melihat diriku dengan cara yang berbeda. Wajahku memang masih dihiasi lingkaran hitam karena begadang. Tapi ada sinar baru di mataku, sinar tekad. Aku tersenyum kecil, lalu berkata pada bayangan diriku sendiri, aku memang jatuh, tapi aku akan bangkit. Dan ketika aku bangkit, aku akan lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak tahu jalan panjang apa yang menantiku. Aku hanya tahu satu hal, aku harus terus berjalan. Luka ini mungkin akan selalu membekas. Tapi dari luka inilah aku akan belajar. Dari luka inilah aku akan menemukan diriku yang sebenarnya. Memulai sesuatu dari nol bukanlah perkara mudah. Aku tahu betul rasanya berdiri di titik terendah setelah perceraian. Rasa malu, sakit hati, dan hancurnya kepercayaan diri masih sering menghantuiku. Namun, di balik itu semua, ada satu hal yang membuatku tetap melangkah. Tekad untuk membuktikan bahwa aku mampu hidup tanpa bergantung pada siapapun, termasuk pria yang dulu kuanggap segalanya. Awalnya,
Bisnis kecilku hanyalah produksi camilan rumahan, kue kering, keripik singkong, dan beberapa olahan sederhana lain. Aku mengerjakan semuanya sendiri, mulai dari memasak, mengemas, hingga memasarkan. Tanganku sering lelah, mataku perih karena kurang tidur, tapi setiap kali ada pesanan masuk, ada rasa haru yang tak bisa kujelaskan. Itu pertanda aku masih bisa berdiri. Namun, roda usaha tidak selalu berputar mulus. Ada saat di mana pesanan sepi berhari-hari. Bahkan pernah suatu kali aku hanya mendapat 2 pesanan dalam seminggu. Tabungan yang kupunya makin menipis. Saat itu, aku sempat duduk termenung di dapur, menatap tumpukan bahan makanan yang mulai menua, lalu bertanya dalam hati, apa aku salah langkah? Apa aku terlalu gegabah meninggalkan pekerjaan lamaku? Air mata sempat jatuh malam itu. Namun, aku tidak ingin menyerah begitu saja. Aku teringat pada tekad yang kutanamkan. Aku harus bangkit. Aku tak boleh membiarkan diriku kalah hanya karena satu kegagalan. Aku mulai mempelajari dunia digital marketing. Aku mengikuti kursus online gratis, belajar cara membuat foto produk yang menarik, menulis caption yang memikat, hingga strategi promosi. Aku memotret produkku di bawah cahaya matahari, menata sedemikian rupa agar terlihat estetik, lalu mengunggahnya ke media sosial. Perlahan, jumlah peminat bertambah. Sahabatku, Rani, juga tak henti mendukungku. Produk kamu enak banget. Aku yakin kalau kamu serius, bisnis ini bisa besar, katanya suatu hari. Ia bahkan sering membantu membagikan postinganku ke grup kantor dan komunitasnya. Dari situ, pesanan mulai berdatangan. Satu demi satu pelanggan puas dengan produkku. Bahkan ada yang mulai memesan dalam jumlah besar untuk acara keluarga atau hajatan. Aku tak menyangka, bisnis yang awalnya kecil kini mulai mendapat perhatian lebih luas. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Ketika pesanan semakin banyak, aku kewalahan mengurus semuanya sendiri. Pernah suatu kali aku harus menyiapkan 200 kotak kue kering untuk sebuah acara pernikahan, dan aku mengerjakannya seorang diri. Malam itu aku hampir pingsan karena kelelahan. Aku sadar, aku tak bisa terus berjalan sendirian. Akhirnya, aku memberanikan diri merekrut 2 tetangga yang butuh pekerjaan sampingan. Mereka membantuku mengemas dan menyiapkan pesanan. Aku membayar mereka seadanya, meski tidak besar. Tapi aku berjanji akan menaikkan bayaran jika bisnis ini terus berkembang. Dari situ, aku belajar bahwa membangun bisnis bukan hanya soal uang, tapi juga soal berbagi rezeki dengan orang lain. Hari demi hari, usahaku semakin tumbuh. Aku mulai menjajaki kerjasama dengan kafe kecil yang bersedia menitipkan produkku. Tak lama kemudian, produk camilanku mulai dikenal di lingkup yang lebih luas. Bahkan ada beberapa pelanggan dari luar kota yang memesan dalam jumlah besar. Di balik semua itu, aku masih sering teringat pada masa laluku. Setiap kali lelah, bayangan Ardi dan Nadia muncul. Aku membayangkan mereka sedang menikmati hidup mewah, sementara aku harus berjuang mati-matian. Namun, justru bayangan itu menjadi cambuk. Aku tidak ingin hidupku berhenti hanya karena pernah dikhianati. Suatu malam, aku menulis di buku catatan kecilku. Aku akan jadi orang sukses. Aku akan buktikan pada dunia, terutama pada orang yang meninggalkanku, bahwa aku bisa berdiri lebih tinggi daripada mereka. Aku tidak butuh belas kasihan. Aku hanya butuh semangat untuk terus maju. Kalimat itu menjadi mantraku setiap kali aku merasa goyah. Tahun demi tahun berlalu. Bisnisku yang awalnya berawal dari dapur sederhana kini berkembang pesat. Aku menyewa tempat produksi yang lebih besar, menambah karyawan, dan memperluas jaringan distribusi. Produk camilanku tak hanya dijual di kafe, tapi juga masuk ke beberapa supermarket lokal. Aku pun belajar manajemen bisnis dengan lebih serius. Aku mengikuti seminar, bergabung dengan komunitas pengusaha, dan tak segan berkonsultasi dengan mentor. Dari sana, aku semakin yakin bahwa aku memang punya kemampuan untuk memimpin dan mengembangkan usaha. Aku masih ingat betul momen pertama kali menerima penghargaan dari pemerintah daerah sebagai usaha kecil menengah inspiratif. Saat naik ke panggung, aku hampir menangis.
Di hadapan banyak orang, aku teringat masa-masa aku menangis di kamar karena ditinggalkan. Kini, aku berdiri tegak sebagai seorang perempuan yang berdaya. Rani yang duduk di kursi penonton berteriak lantang. Itu sahabatku. Membuatku tertawa kecil di tengah rasa haru. Namun, kesuksesan ini bukan hanya soal materi. Yang membuatku lebih bangga adalah aku bisa membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu melewati masa-masa terkelam dalam hidupku. Aku bisa bangkit dari nol, meski dulu sempat merasa hancur. Dan tanpa kusadari, perusahaanku yang awalnya hanya bisnis kecil kini berubah menjadi perusahaan besar dengan ratusan karyawan. Aku resmi menyandang status sebagai CEO. Sebuah pencapaian yang dulu tak pernah kubayangkan, apalagi setelah dikhianati. Di setiap langkah kesuksesan ini, aku selalu berbisik dalam hati. Terima kasih, Ardi. Kalau bukan karena pengkhianatanmu, mungkin aku tak akan pernah menemukan kekuatanku yang sebenarnya. Aku tidak lagi merasa sakit hati seperti dulu. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa hidup ini selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang mau berjuang. Dan aku sudah membuktikannya. Waktu berjalan begitu cepat. Dari seorang perempuan yang dulu jatuh di titik terendah, kini aku berdiri di puncak kehidupan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Perusahaanku yang awalnya hanya usaha camilan rumahan kini menjelma menjadi perusahaan besar dengan berbagai lini produk. Kantor kami berdiri megah di pusat kota. Karyawan sudah mencapai ratusan, dan jaringan distribusi menyebar ke berbagai daerah. Setiap kali aku masuk ruang kerjaku, ruangan besar dengan kaca tinggi yang memperlihatkan pemandangan kota, aku selalu mengingat satu hal. Dulu aku pernah menangis sendirian di kamar sempit rumah orang tuaku, merasa tak punya masa depan. Kini, aku duduk di kursi CEO. Sebuah perjalanan yang penuh luka, tangisan, dan perjuangan, tapi berakhir manis. Kehidupan baruku sungguh berbeda. Aku tidak lagi harus menghitung sisa tabungan untuk bertahan hidup. Aku bisa membeli apapun yang aku mau, bepergian kemanapun aku ingin, tanpa harus khawatir soal biaya. Aku bahkan sudah membelikan rumah besar untuk orang tuaku sebagai bentuk terima kasih atas dukungan mereka yang tak pernah putus. Melihat senyum bahagia ibu dan ayahku adalah kebahagiaan terbesar yang bisa kuraih. Namun, kebahagiaan sejati yang kurasakan bukan sekadar materi. Bagiku, kemenangan sejati adalah ketika aku bisa memandang cermin dan berkata pada diriku sendiri, aku berhasil melewati semuanya. Luka itu masih ada, tapi kini bukan lagi sebagai rasa sakit, melainkan sebagai pengingat bahwa aku pernah jatuh dan berhasil bangkit. Sementara aku semakin menikmati kehidupan baruku yang mapan, kabar tentang mantan suamiku, Ardi, mulai sampai ke telingaku. Awalnya, aku tidak terlalu peduli. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menoleh ke masa lalu. Namun, dunia ini memang kecil, dan kabar buruk tentang seseorang selalu lebih cepat menyebar. Dari seorang teman lama, aku mendengar bahwa kehidupan Ardi ternyata tidak seindah yang dulu dibayangkannya. Setelah menikah dengan Nadia, pelakor yang dulu membuatku kehilangan rumah tangga, kehidupan mereka tidak berjalan mulus. Nadia yang materialistis mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia menuntut banyak hal, rumah besar, perhiasan, liburan ke luar negeri, semua yang berhubungan dengan gaya hidup mewah. Sementara itu, Ardi yang hanya mengandalkan gaji kantoran mulai kewalahan memenuhi semua tuntutan itu. Konflik rumah tangga mereka kabarnya sering meledak. Tetangga mereka bahkan sudah terbiasa mendengar pertengkaran keras dari rumah mereka. Kenapa kamu nggak bisa sekaya suamiku yang dulu? Kata-kata Nadia konon sering dilontarkan pada Ardi. Aku hanya bisa tersenyum miris saat mendengar cerita itu. Dulu, Ardi meninggalkan seorang istri yang setia demi mengejar kenyamanan semu. Kini, ia harus menghadapi kenyataan pahit yang ia ciptakan sendiri. Di satu sisi, aku tidak bisa memungkiri ada sedikit rasa lega. Bukan berarti aku senang melihatnya menderita. Tapi aku merasa ada keadilan yang akhirnya datang. Roda kehidupan memang selalu berputar. Namun, aku tidak ingin kehidupanku terikat oleh masa lalu. Aku punya banyak hal yang lebih berharga untuk kupikirkan. Perusahaanku terus berkembang. Banyak karyawan yang menggantungkan hidup pada tempat ini. Dan aku merasa bertanggung jawab penuh. Setiap pagi,
Aku bangun dengan semangat baru. Aku mengenakan setelan kerja yang rapi, melangkah dengan percaya diri, dan masuk ruang rapat untuk memimpin jalannya perusahaan. Setiap kali karyawan menatapku dengan rasa hormat, aku merasa perjuangan panjangku tidak sia-sia. Di luar pekerjaan, aku pun menikmati kehidupan sosial yang lebih sehat. Aku kembali bersosialisasi dengan teman-teman lama, menghadiri acara komunitas, bahkan sering menjadi pembicara di seminar untuk membagikan kisah inspirasiku. Banyak perempuan yang datang padaku dengan mata berkaca-kaca, berkata, "Kak, kisah kakak bikin aku semangat untuk bangkit." Saat mendengar itu, hatiku hangat. Aku merasa perjalanan pahitku dulu kini berubah menjadi cahaya untuk orang lain. Meski sudah mapan, aku tetap hidup sederhana. Aku tidak ingin kesuksesan membuatku sombong. Aku tahu betul bagaimana rasanya berada di bawah, dan aku tidak ingin melupakan asal-usulku. Mobilku memang mewah, rumahku besar, tapi aku selalu berusaha rendah hati. Di sela semua kebahagiaan ini, terkadang bayangan masa lalu masih muncul. Kadang aku membayangkan bagaimana jika dulu Ardi tidak pernah mengkhianatiku. Mungkin hidupku akan berbeda. Tapi setiap kali pikiran itu datang, aku selalu menepisnya. Karena jika bukan karena pengkhianatan itu, mungkin aku tidak akan pernah menemukan kekuatanku yang sesungguhnya. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Terkadang, kita harus hancur dulu untuk menemukan diri kita yang sebenarnya. Dan aku sudah melewati fase itu. Sementara aku semakin kokoh berdiri, kabar tentang Ardi semakin buruk. Aku mendengar ia kehilangan pekerjaannya karena perusahaan tempatnya bekerja melakukan pengurangan karyawan. Nadia yang tak tahan hidup susah kabarnya sering mengancam akan meninggalkannya. Hidup mereka jauh dari kata bahagia. Ironis, bukan? Dulu ia meninggalkanku demi wanita itu. Kini, justru wanita itulah yang menjadi sumber penderitaannya. Aku tidak tahu apa yang Ardi rasakan sekarang. Tapi aku yakin, ia tak pernah menyangka bahwa perempuan yang dulu ia tinggalkan kini sudah menjadi seorang CEO sukses. Dan aku pun tak pernah menyangka, suatu hari nanti, takdir akan mempertemukan kami kembali, bukan sebagai suami istri, melainkan sebagai bos dan pelamar kerja. Kehidupan memang penuh dengan ironi. Saat aku mulai menikmati hasil kerja keras dan kesuksesan yang kuraih, kabar tentang Ardi semakin sering kudengar. Kabar itu bukan tentang kebahagiaan, melainkan tentang keterpurukan demi keterpurukan yang menimpanya. Awalnya, aku mendengar Ardi kehilangan pekerjaannya. Perusahaan tempatnya bekerja melakukan pemangkasan karyawan besar-besaran, dan Ardi termasuk salah satu yang terkena dampaknya. Padahal, gaji dari pekerjaan itu menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama Nadia. Tanpa penghasilan tetap, Ardi mulai kelabakan. Tabungan mereka cepat terkuras karena gaya hidup Nadia yang boros. Aku mendengar dari teman lama, Nadia tetap menuntut belanja bulanan yang mahal, tas-tas bermerek, bahkan mengeluh karena tidak bisa liburan ke luar negeri lagi. Katanya kamu dulu bisa bahagiain aku, kok sekarang malah bikin hidupku susah. Begitu ucapan Nadia yang sampai ke telingaku dari orang-orang yang mengenal mereka. Aku hanya bisa menarik napas panjang mendengarnya. Rasanya tidak perlu bagiku untuk merasa kasihan. Ardi sendiri yang memilih jalan hidupnya. Ia rela menghancurkan rumah tangga demi wanita itu. Dan kini, ia harus merasakan konsekuensinya. Namun, penderitaannya tidak berhenti sampai di situ. Karena sulit mendapatkan pekerjaan baru dengan posisi setara, Ardi mulai melamar ke berbagai perusahaan tanpa pandang bulu. Ia tidak peduli apakah gaji kecil atau jabatan rendah. Yang penting ada penghasilan untuk bertahan hidup. Tapi, rupanya tidak semudah itu. Usianya sudah tidak muda lagi. Sementara banyak perusahaan lebih memilih karyawan muda yang energi. Ditambah lagi, reputasinya di perusahaan lama ternyata tidak terlalu baik. Ada gosip bahwa ia sering absen tanpa alasan jelas. Bahkan lebih sering terlihat sibuk dengan ponselnya daripada bekerja. Semua itu membuat banyak perusahaan menolak lamaran kerjanya. Aku bisa membayangkan bagaimana tertekannya Ardi. Seorang pria yang dulu penuh percaya diri, merasa bisa mendapatkan segalanya, kini harus merasakan pahitnya ditolak berkali-kali.
Di rumah, keadaannya makin runyam. Nadia yang dulu selalu tersenyum manis kini menunjukkan wajah aslinya. Ia sering berteriak, melempar barang, bahkan kabarnya beberapa kali meninggalkan rumah selama berhari-hari. Tetangga mereka yang sudah bosan mendengar keributan sering menggunjingkan kehidupan rumah tangga mereka. Dulu dia sombong banget, ninggalin istrinya demi perempuan itu. Sekarang malah hidupnya berantakan, kata salah satu tetangganya, menurut cerita yang sampai padaku. Aku tidak bisa menahan senyum miris. Inilah yang disebut karma. Bukan aku yang membalas, tapi hidup sendiri yang memberi pelajaran. Suatu kali, aku tanpa sengaja melihat Ardi di sebuah pusat perbelanjaan. Ia berjalan dengan pakaian kusut, wajahnya tampak lelah, dan matanya kosong. Nadia ada di sampingnya, memelototinya sambil membawa kantong belanjaan. Dari jauh aku bisa melihat bagaimana Nadia mengomel, sementara Ardi hanya bisa menunduk pasrah. Saat itu, hatiku sempat bergejolak. Ada bagian kecil dari diriku yang merasa kasihan. Bagaimanapun, dulu aku pernah mencintainya. Tapi rasa kasihan itu segera kutepis. Aku mengingat bagaimana ia dengan enteng memilih Nadia dan mengabaikan tangisanku dulu. Jika saat itu ia bisa setega itu, mengapa kini aku harus peduli? Hari-hari Ardi semakin berat. Aku mendapat kabar bahwa ia bahkan harus menjual motor dan beberapa barang berharga untuk membayar hutang. Nadia yang tak tahan hidup susah kabarnya mulai sering keluar rumah dengan alasan bertemu teman. Banyak yang menduga ia mencari kesenangan di luar. Aku bisa membayangkan bagaimana hancurnya perasaan Ardi saat menyadari bahwa wanita yang ia bela mati-matian, yang ia pilih dibanding istrinya sendiri, ternyata bukanlah pasangan yang setia. Sementara itu, aku menjalani kehidupanku dengan damai. Aku sibuk mengurus perusahaan, menghadiri rapat, dan mengembangkan jaringan bisnis ke luar negeri. Hidupku penuh aktivitas, tapi juga penuh makna. Kadang aku merenung, betapa jauhnya perbedaan hidup kami sekarang. Dulu aku yang ditinggalkan, dihina, bahkan dianggap tidak berharga. Kini, justru aku yang berdiri tegak, sementara Ardi terpuruk. Namun, aku tidak ingin berlama-lama tenggelam dalam bayangan masa lalu. Bagiku, melihat Ardi terpuruk bukanlah tujuan hidupku. Itu hanya bukti kecil bahwa Tuhan memang adil. Aku lebih memilih fokus pada masa depan, pada orang-orang yang percaya padaku, pada karyawan yang bergantung pada perusahaan ini, dan pada kebahagiaan keluargaku yang kini bangga padaku. Meski begitu, aku tidak tahu bahwa roda kehidupan masih berputar. Takdir rupanya belum selesai mempermainkan garis hidupku dan Ardi. Karena di saat aku merasa sudah jauh meninggalkan masa lalu, ia justru tanpa rasa malu melangkah ke arahku lagi. Ia, mantan suami yang dulu tega meninggalkanku, ternyata berani melamar pekerjaan di perusahaanku. Pagi itu, aku sedang duduk di ruang kerjaku yang luas dengan dinding kaca tinggi, menikmati secangkir kopi hitam hangat sambil membaca laporan mingguan dari tim manajemen. Suasana kantor begitu sibuk, suara ketikan keyboard, bunyi telepon berdering, dan langkah cepat karyawan yang mondar-mandir membuat energi kerja terasa mengalir. Aku sedang menandatangani beberapa dokumen ketika sekretarisku, Maya, mengetuk pintu. Bu, ini ada daftar kandidat yang melamar untuk posisi manajer operasional. Mereka akan menjalani proses wawancara minggu depan. Apakah ibu ingin meninjaunya? Tanyanya sopan. Aku menerima berkas itu, membuka satu persatu CV yang tersusun rapi. Beberapa kandidat tampak menjanjikan, dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang cukup baik. Namun, ketika mataku sampai pada satu nama, tubuhku seketika kaku. Ardi Pratama. Aku menatap nama itu lama sekali. Jantungku berdegup kencang. Rasanya seperti ada yang menghantam dadaku. Nama itu bukan nama asing. Nama itu adalah bagian dari masa laluku. Nama seorang pria yang pernah bersumpah setia padaku, lalu menghancurkannya demi wanita lain. Tanganku gemetar, tapi aku berusaha tetap tenang. Aku membaca detail CV-nya. Ternyata benar. Itu memang dia. Semua data cocok. Tanggal lahir, riwayat pendidikan, pengalaman kerja di perusahaan lama. Aku terdiam beberapa menit. Tidak kusangka,
Mantan suamiku yang dulu meninggalkanku demi pelakor, kini melamar pekerjaan di perusahaanku. Sebuah perusahaan yang dulu ia remehkan, karena ia pernah berkata aku hanya perempuan biasa, yang tidak bisa sukses tanpa dirinya. Ironi, bukan? Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tidak boleh gegabah. Aku adalah seorang CEO, seorang pemimpin. Aku harus tetap profesional. Tapi jauh di dalam hati, ada rasa getir yang tak bisa kusembunyikan. Bu, apakah ada yang salah dengan berkas itu? Tanya Maya. Mungkin karena melihat ekspresiku yang berubah. Aku tersenyum tipis, menutup berkas itu dengan perlahan. Tidak, semuanya baik-baik saja. Masukkan dia ke daftar wawancara. Aku ingin lihat langsung. Jawabku datar. Maya mengangguk tanpa curiga, lalu keluar ruangan. Begitu pintu tertutup, aku menengadah, menatap langit-langit ruangan sambil menarik napas dalam-dalam. Ardi, apa kau benar-benar tidak tahu kalau perusahaan ini milikku? Atau kau pura-pura tidak tahu? Aku tidak tahu apa yang membuatnya nekat melamar ke sini. Mungkin ia terdesak. Mungkin ia sudah tidak punya pilihan lain. Tapi yang jelas, aku akan melihatnya lagi. Dan kali ini, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, melainkan sebagai atasan yang memegang kendali penuh. Hari-hari menjelang wawancara terasa penuh gejolak. Di satu sisi, aku ingin menunjukkan profesionalisme. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa menutupi rasa penasaran. Seperti apa wajah Ardi sekarang? Apakah ia masih segagah dulu? Atau sudah lusuh karena kehidupan yang menekannya? Hari wawancara pun tiba. Aku sengaja menjadwalkan Ardi di sesi terakhir. Sepanjang hari, aku mendengarkan presentasi dari para kandidat lain dengan fokus penuh. Namun, setiap kali aku melihat daftar nama, mataku selalu tertuju pada nama Ardi di paling bawah. Menjelang sore, Maya masuk ke ruanganku. Bu, kandidat terakhir sudah datang. Atas nama Ardi Pratama. Katanya. Aku mengangguk pelan, lalu berkata, silakan panggil dia masuk. Detik-detik itu terasa begitu panjang. Jantungku berdetak kencang. Tanganku refleks meremas pena yang ada di meja. Pintu diketuk, lalu perlahan terbuka. Dan di sanalah dia. Ardi melangkah masuk dengan wajah kaku. Penampilannya jauh berbeda dari dulu. Rambutnya agak berantakan, wajahnya tampak lebih tirus, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Jas yang ia kenakan tampak kusut, seolah tidak disetrika dengan rapi. Ketika matanya bertemu denganku, ia terhenti di tempat. Wajahnya pucat seketika, matanya melebar, dan aku bisa melihat jelas keterkejutan yang luar biasa. Ah, kamu. Suaranya tercekat. Aku menegakkan tubuhku, menatapnya lurus dengan ekspresi datar. Silakan duduk, Pak Ardi. Kita mulai wawancaranya. Ucapku dingin, seolah tidak pernah ada masa lalu di antara kami. Ia masih tampak kaget, tapi akhirnya duduk dengan gugup. Tangannya gemetar, keringat terlihat di keningnya. Aku bisa merasakan betapa malunya dia saat itu. Aku membuka berkas lamaran di depanku. Jadi, Pak Ardi, Anda melamar untuk posisi manajer operasional. Bisa ceritakan pengalaman kerja Anda sebelumnya? Tanyaku dengan nada profesional. Ia berusaha menenangkan diri, meski suaranya masih bergetar. Ya, saya pernah bekerja di perusahaan X selama beberapa tahun. Saya memimpin tim, mengatur distribusi. Aku mendengarkannya dengan tenang, meski di dalam hati aku merasa getir. Dulu, ia pernah meremehkanku, mengatakan bahwa aku hanya perempuan yang tidak bisa apa-apa. Kini, ia duduk di depanku, melamar pekerjaan di perusahaan yang kubangun dengan susah payah. Ada keheningan panjang setelah ia selesai menjelaskan. Aku menutup berkasnya, lalu menatapnya lurus. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda. Ada pertanyaan dari Anda sebelum kita akhiri wawancara ini? Ardi menelan ludah, lalu memberanikan diri membuka suara. Kamu, maksud saya, Bu, jadi CEO di sini? Tanyanya dengan nada ragu, masih tidak percaya. Aku tersenyum tipis, namun dingin. Ya,
Saya CEO di perusahaan ini. Dan perusahaan ini saya bangun dari nol. Setelah perceraian kita, jawabku tegas. Ardi terdiam. Wajahnya memerah. Lalu pucat lagi. Aku bisa melihat jelas rasa malu, kaget, sekaligus penyesalan yang memenuhi dirinya. Aku menyandarkan tubuh ke kursi, menatapnya dengan tatapan tajam. Hidup memang penuh kejutan, bukan? Dulu kamu memilih meninggalkan aku karena merasa aku tidak cukup. Tapi lihatlah sekarang. Siapa yang justru duduk melamar pekerjaan di hadapanku? Ardi menunduk dalam, tak sanggup menatapku. Tangannya mengepal erat di pangkuannya. Aku tahu, saat itu ia sedang menelan pahitnya karma. Dan aku hanya duduk tegak dengan kepala tinggi. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar menang atas masa laluku. Ruang wawancara terasa semakin hening setelah aku mengungkapkan jati diriku sebagai CEO. Hening yang bukan hanya sekadar diam, tapi penuh tekanan, penuh makna yang sulit diterjemahkan dengan kata-kata. Ardi duduk dengan tubuh kaku, pandangannya menunduk ke meja, sementara aku masih menatapnya lurus dengan ketegasan yang kutumbuhkan selama bertahun-tahun. Wajahnya tampak pucat, dan aku tahu jelas bahwa ia sedang bergulat dengan rasa malu sekaligus kaget. Pak Ardi, suaraku memecah keheningan. Kita di sini dalam kapasitas profesional. Jadi, tolong jawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan baik. Bisa. Ia menelan ludah, lalu mengangguk. Bisa, Bu. Suaranya bergetar, namun ia berusaha tegar. Aku membuka berkasnya sekali lagi. Dalam CV Anda tertulis bahwa Anda memimpin tim sebanyak 15 orang di perusahaan lama. Bisa Anda ceritakan, apa pencapaian terbesar Anda selama bekerja di sana? Ardi terdiam sejenak, seolah butuh waktu untuk mengumpulkan pikirannya yang masih kacau. Ya, saya berhasil meningkatkan efisiensi distribusi hingga 20% dalam kurun waktu 1 tahun. Saya juga pernah memimpin proyek ekspansi cabang ke beberapa kota besar. Aku mencatat jawabannya, meski sebenarnya aku sudah tahu gaya kerja Ardi. Ia memang cukup kompeten, tapi bukan berarti tak tergantikan. Bagus. Lalu, bagaimana cara Anda menangani konflik antar tim? Tanyaku lagi. Kali ini Ardi terlihat lebih siap. Ia menjelaskan panjang lebar tentang gaya komunikasinya, pendekatannya dalam menyelesaikan masalah, hingga bagaimana ia pernah menghadapi salah satu anggota tim yang sulit diatur. Aku mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Namun dalam hati, aku tak bisa menahan rasa getir. Ironis. Ya, Ardi. Dulu kamu gagal mengatur rumah tangga kita, gagal mengendalikan dirimu sendiri, tapi sekarang kamu bicara tentang manajemen konflik dengan penuh percaya diri. Setelah beberapa pertanyaan teknis, aku memutuskan untuk menguji sisi kepribadiannya. Aku menutup berkas, menyandarkan tubuh ke kursi, dan menyilangkan tangan. Baiklah, Pak Ardi. Pertanyaan terakhir dari saya. Apa motivasi Anda melamar pekerjaan di perusahaan ini? Pertanyaan itu membuatnya terdiam lama. Aku bisa melihat wajahnya menegang. Matanya bergerak gelisah. Akhirnya ia menghela napas pelan. Sejujurnya, saya sedang berada di titik sulit dalam hidup saya, katanya lirih. Saya kehilangan pekerjaan beberapa bulan lalu. Usaha yang coba saya bangun gagal. Saya butuh kesempatan untuk bangkit lagi. Saya tahu perusahaan ini berkembang pesat, dan saya ingin menjadi bagian dari tim yang hebat di sini. Kata-katanya terdengar tulus, tapi bagiku tetap menyisakan ironi. Dulu, ia meninggalkan aku karena merasa aku bukan bagian dari kesuksesan yang ia cari. Dan sekarang, ia justru mengetuk pintu perusahaanku untuk meminta kesempatan. Aku menatapnya lama, sebelum akhirnya bertanya dengan suara datar. Apakah Anda tahu siapa pemilik perusahaan ini sebelum Anda melamar? Ardi tampak salah tingkah. Saya tidak tahu. Jujur, saya hanya melihat lowongan pekerjaan, lalu mengirimkan lamaran. Saya tidak menyangka kalau kamu, maksud saya, Ibu, adalah CEO di sini. Aku tersenyum tipis. Hidup memang penuh kejutan, ya? Ia menunduk,
tak sanggup menatapku. Aku bisa merasakan rasa malunya menebal di ruangan itu. Wawancara berakhir dengan formalitas. Aku berdiri, menjabat tangannya sebentar. Tangannya dingin dan basah oleh keringat. Terima kasih, Pak Ardi. Hasil wawancara akan kami umumkan beberapa hari ke depan. Ucapku profesional. Ia mengangguk. Suaranya pelan. Terima kasih, Bu. Saat ia keluar ruangan, aku tetap duduk di kursiku, menatap pintu yang baru saja tertutup. Rasa emosional menyeruak dalam diriku. Campuran antara puas, lega, sekaligus getir. Sore itu, Maya masuk ke ruanganku membawa secangkir teh hangat. Bu, bagaimana wawancara terakhir tadi? Kandidatnya cukup potensial. Tanyanya polos. Aku menatap Maya sejenak, lalu menghela napas panjang. Dia cukup berpengalaman. Tapi, ada pertimbangan pribadi yang harus saya pikirkan matang-matang. Jawabku singkat. Maya mengangguk. Tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu kapan harus berhenti mencari tahu. Begitu ia pergi, aku menatap keluar jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Dalam hatiku, aku berbicara pada diriku sendiri. Ardi, kamu memang sudah jatuh. Tapi apakah aku akan memberikanmu kesempatan untuk bangkit? Atau justru menutup pintu selamanya? Pertanyaan itu terus menghantui pikiranku malam itu. Aku bahkan sulit tidur. Meski biasanya aku bisa dengan mudah melelapkan diri setelah hari yang panjang. Di ruang meeting, aku berkumpul dengan tim HR dan beberapa manajer senior untuk membahas hasil wawancara semua kandidat. Nama Ardi muncul di daftar rekomendasi karena pengalaman kerjanya yang cukup kuat. Salah satu manajer berkata, "Menurut saya, Pak Ardi punya kemampuan yang bisa membantu kita di divisi operasional. Track record-nya cukup bagus." Aku hanya mengangguk, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Di satu sisi, aku tahu mereka benar. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa begitu saja melupakan masa lalu. Meeting selesai, tapi pikiranku semakin bimbang. Aku duduk di ruang tamu sendirian, menatap foto lama yang masih kusimpan di laci. Foto pernikahanku dengan Ardi. Aku tidak pernah benar-benar sanggup membuangnya, meski aku sudah lama membencinya. Kupandangi foto itu lama sekali. Dulu, aku percaya dia adalah rumahku. Aku percaya dia adalah takdirku. Tapi ternyata, dia hanya persinggahan yang penuh luka. Sekarang, dia datang lagi, bukan sebagai suami, tapi sebagai seorang pelamar kerja yang membutuhkan pertolonganku. Apakah ini cara Tuhan menunjukkan balas dendam manisnya? Pikirku dalam hati. Senyum tipis muncul di wajahku. Aku tahu, apapun keputusan yang akan kuambil, Ardi tidak lagi punya kuasa untuk menyakitiku. Justru, aku yang kini memegang kendali penuh atas jalan hidupnya. Dan itu adalah kejutan terbesar yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah wawancara itu, pikiranku masih saja dipenuhi wajah Ardi yang tertunduk malu. Namun, kehidupanku sebagai seorang CEO tidak memberi ruang terlalu banyak untuk tenggelam dalam masa lalu. Agenda rapat, presentasi dengan klien, dan pengembangan proyek baru tetap menuntut fokusku. Namun, takdir selalu punya cara untuk membuka lembar-lembar lama yang ingin kusimpan rapat-rapat. Malam itu, aku menerima undangan makan malam bisnis dari salah satu klien besar. Restoran bintang 5 di pusat kota dipilih sebagai tempat pertemuan. Aku datang dengan percaya diri, mengenakan gaun sederhana namun elegan, rambutku disanggul rapi. Setelah pertemuan selesai, aku memutuskan untuk duduk sebentar di lounge restoran, menikmati segelas teh herbal sebelum pulang. Namun, mataku tiba-tiba menangkap sosok yang sangat familiar di meja tak jauh dari tempatku duduk. Ardi. Ia duduk bersama seorang wanita yang tak asing bagiku. Rani, pelakor yang dulu merebutnya dariku. Bedanya, kali ini wajah Rani tampak kusut, jauh dari citra glamor yang dulu ia pamerkan di media sosial. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat tanpa riasan. Aku mengamati mereka diam-diam. Dari ekspresi dan gestur tubuh mereka, jelas sekali bahwa mereka sedang bertengkar. Aku capek, Ardi. Suara Rani terdengar cukup jelas hingga ke tempatku. Kamu janji dulu,
Hidup sama aku bakal lebih enak daripada sama istrimu. Tapi lihat sekarang. Kita malah susah. Utang di mana-mana. Ardi menunduk. Suaranya pelan namun bisa kutangkap. Aku sudah berusaha, Ran. Aku sudah cari kerja ke sana kemari. Bahkan aku melamar ke perusahaan. Rani memotong dengan nada tinggi. Melamar kerja? Sejak kapan kamu bisa jadi suami yang bertanggung jawab? Dulu aja kamu cuma numpang hidup dari dia. Kalau nggak karena aku, mungkin kamu masih terikat sama istri yang membosankan itu. Hatiku tercekat mendengar kalimat itu. Rasa sakit lama yang sempat kubendung menyeruak kembali. Tapi bersamaan dengan itu ada rasa lega yang aneh. Rani mengucapkan dengan lantang apa yang selama ini diam-diam kurasakan. Bahwa Ardi hanyalah seorang pria yang mencari kenyamanan instan, bukan pejuang sejati. Aku melihat Ardi mengusap wajahnya lelah. Sudahlah, jangan bandingkan lagi masa lalu. Aku cuma butuh waktu. Aku yakin bisa bangkit. Rani berdengus sinis. Lalu berdiri terburu-buru sambil berkata, bangkit? Aku nggak mau terus hidup susah kayak gini. Kalau kamu nggak bisa kasih aku kehidupan yang lebih baik, jangan salahkan aku kalau aku pergi. Rani pun meninggalkan meja itu. Berjalan cepat keluar restoran dengan wajah kesal. Ardi hanya duduk terdiam, menunduk dalam, tampak seperti pria yang kalah dalam semua aspek. Aku menghela napas panjang, meneguk teh herbalku sekali teguk. Rasanya pahit. Sama pahitnya dengan kenyataan yang sedang kulihat. Keesokan harinya, gosip tentang keretakan rumah tangga Ardi dan Rani ternyata sampai juga ke telingaku melalui jalur yang tak kusangka. Maya, asistenku, masuk ruanganku dengan wajah bersemangat. Bu, saya nggak tahu apakah ini penting atau tidak. Tapi saya dengar sesuatu dari teman saya yang bekerja di perusahaan lama kandidat yang kemarin ibu wawancara itu. Katanya hati-hati. Aku menoleh, mencoba terlihat biasa saja. Apa itu? Katanya, setelah bercerai dengan ibu, beliau menikah dengan seorang wanita. Tapi belakangan, rumah tangganya nggak berjalan mulus. Banyak gosip tentang masalah keuangan, utang, dan perselingkuhan balik. Bahkan istrinya itu kabarnya suka foya-foya pakai uang suami tanpa peduli keadaan. Aku menahan senyum tipis. Jadi begini akhirnya hidup mereka? Maya melanjutkan. Teman saya bilang, dulu orang-orang sempat kaget waktu Pak Ardi menceraikan ibu. Karena mereka tahu, ibu justru yang paling banyak menopang hidupnya. Tapi ya, sepertinya sekarang orang mulai mengerti. Aku hanya mengangguk pelan. Terima kasih, Maya. Itu informasi yang cukup. Dalam hati, aku berbisik. Masa lalu memang selalu menemukan jalan untuk terbongkar, seberapapun kerasnya seseorang menutupinya. Malam itu, aku duduk di kamar kerjaku di rumah. Kutuliskan semua yang kurasakan di sebuah jurnal pribadi yang sudah lama menemaniku. Aku pernah merasa hancur ketika dia memilih wanita lain. Aku merasa kalah, merasa tidak berharga. Tapi sekarang, aku melihat kebenaran dengan mata kepalaku sendiri. Dia tidak pernah lebih baik tanpaku. Justru aku yang menemukan kekuatanku setelah dia pergi. Aku bangkit, aku berlari, aku membangun hidupku. Dan kini, aku berdiri lebih tinggi darinya. Air mata menetes tanpa kusadari. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata lega. Semua luka yang dulu ia torehkan, kini perlahan menemukan obatnya. Beberapa hari kemudian, sebuah panggilan masuk ke ponsel pribadiku. Nomor tak dikenal. Halo. Sapaku. Suara di seberang membuat dadaku bergetar. Itu suara Ardi. Nadia. Aku tahu mungkin gak pantas aku menelepon kamu. Tapi aku cuma ingin minta maaf. Atas semua yang sudah aku lakukan dulu. Atas keputusan bodohku meninggalkan kamu. Aku terdiam. Tanganku menggenggam ponsel erat-erat. Ardi melanjutkan dengan suara parau. Hidupku sekarang berantakan. Rani, dia mungkin akan pergi meninggalkanku. Aku sadar. Semua ini adalah akibat dari pilihanku sendiri. Aku cuma ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku menarik napas dalam, mencoba menata hatiku yang bergemuruh. Ardi,
Penyesalanmu tidak akan mengubah masa lalu. Kamu membuat pilihan, dan kamu harus hidup dengan konsekuensinya. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali menoleh. Jadi, jangan pernah berharap apapun dariku lagi. Ada keheningan panjang di seberang sana sebelum akhirnya Ardi menutup telepon tanpa kata. Aku menatap layar ponselku yang kini kembali gelap. Hatiku berdegup kencang, tapi ada rasa damai yang menyelusup perlahan. Untuk pertama kalinya sejak perceraian itu, aku benar-benar merasa bebas. Hari itu, ruang rapat utama perusahaanku dipenuhi oleh jajaran manajer HRD. Mereka membawa setumpuk berkas kandidat yang lolos seleksi tahap akhir. Aku, sebagai CEO, diminta hadir untuk memberikan persetujuan terakhir. Saat Maya menaruh berkas paling atas di depanku, dadaku langsung bergemuruh. Nama itu lagi, Ardi Pratama. Mantan suami yang dulu menceraikanku demi pelakor, kini berada di posisi paling genting, hanya tinggal menunggu keputusanku, diterima atau ditolak. Aku menutup mata sebentar, mencoba menenangkan diri. Kenapa dia harus sampai di tahap ini? Bisikku dalam hati. Maya, seolah bisa membaca wajahku, berkata pelan. Bu, tim HRD memilih beliau karena pengalaman kerjanya cukup relevan. Tapi, tentu keputusan akhir ada di tangan ibu. Aku mengangguk pelan, lalu membuka berkas itu. Tertulis jelas riwayat hidupnya. Pendidikan, pengalaman kerja, semua ku tahu karena aku pernah hidup bersamanya. Namun ada satu bagian yang membuatku termenung. Statusnya, bercerai. Jadi benar, rumah tangganya dengan Rani sudah berakhir. Sepulang kerja, aku duduk di balkon rumahku sendirian. Lampu kota berkelip-kelip di kejauhan, seolah ikut menyaksikan kebimbanganku. Pikiranku bercampur aduk. Ada suara kecil dalam diriku yang berkata, tolak saja. Dia sudah menyakitimu. Dia tidak pantas bekerja di bawahmu. Tapi ada juga suara lain yang lebih tenang, yang berkata, mungkin ini kesempatan bagimu untuk menunjukkan bahwa kamu tidak lagi terikat pada masa lalu. Bahwa kamu bisa memimpin dengan kepala dingin, bukan dengan hati yang penuh dendam. Aku teringat telepon terakhirnya. Rasa penyesalan dalam suaranya begitu nyata. Tapi apakah penyesalan cukup untuk menebus semua luka yang ia buat dulu? Aku menatap langit malam. Tuhan, beri aku kebijaksanaan. Jangan biarkan aku jatuh pada kelemahan yang sama. Doaku lirih. Esok harinya, ruang rapat kembali dipenuhi ketegangan. Semua manajer menunggu keputusanku. Aku membuka map berisi nama-nama kandidat yang akan diterima. Ada satu kandidat yang ingin saya bahas langsung. Kataku. Semua mata menoleh padaku. Aku menatap berkas itu lekat-lekat. Lalu menyebut namanya. Ardi Pratama. Beberapa manajer saling pandang. Ada yang berbisik pelan. Mereka mungkin sudah tahu kisah lamaku dengan Ardi. Gosip semacam itu biasanya cepat menyebar di dunia bisnis. Aku menarik napas panjang. Secara kompetensi, dia cukup layak. Tapi, ada pertimbangan pribadi yang tidak bisa saya abaikan. Kandidat ini adalah mantan suami saya. Ruangan hening seketika. Aku melanjutkan. Saya tidak ingin keputusan saya dianggap bias. Jadi saya minta pendapat kalian. Apakah kita tetap menerima dia, atau mencari kandidat lain? Manajer HRD, Pak Bimo, memberanikan diri bicara. Bu, dari segi rekam jejak, Pak Ardi memang layak dipertimbangkan. Tapi tentu kami memahami bila ibu merasa ini berisiko secara pribadi maupun profesional. Seorang manajer lain menambahkan, jika ibu merasa hal ini akan memengaruhi kenyamanan kerja, mungkin lebih baik kita mencari kandidat lain. Masih banyak pelamar dengan kualifikasi mendekati beliau. Aku mendengarkan semua pendapat itu dengan tenang. Namun pada akhirnya, aku tahu keputusan tetap ada di tanganku. Sebelum benar-benar memutuskan, aku meminta agar Ardi dipanggil untuk berbicara langsung denganku. Beberapa jam kemudian, ia masuk ke ruanganku dengan wajah tegang. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, namun kerutan di wajahnya menunjukkan kelelahan hidup yang sulit ia sembunyikan. Nadia, sapanya pelan, hampir berbisik. Aku menegakkan tubuh,
menjaga wibawa sebagai seorang CEO. Silakan duduk, Ardi. Ia duduk dengan gugup. Tangannya meremas-remas map yang dibawanya. Aku tahu mungkin aku nggak pantas berada di sini. Tapi aku benar-benar butuh kesempatan ini. Aku janji akan bekerja sebaik-baiknya. Aku nggak akan mencampurkan urusan pribadi ke dalam pekerjaan. Aku menatapnya tajam. Ardi, kamu sadarkan, melamar di perusahaan ini sama saja dengan masuk ke wilayahku? Kamu pikir aku akan begitu saja melupakan masa lalu? Ia menunduk dalam. Aku nggak minta kamu melupakan, Nadia. Aku cuma minta satu hal, kesempatan. Aku tahu aku pernah menyakiti kamu, memilih orang lain di atasmu. Dan aku menyesal. Sangat menyesal. Tapi sekarang aku hanya ingin membuktikan kalau aku masih bisa jadi orang yang berguna. Bukan buatmu, tapi untuk diriku sendiri. Hening sejenak. Aku bisa merasakan ketulusan di suaranya. Tapi aku juga tahu betapa mudahnya dulu aku percaya pada kata-katanya. Lalu hancur karena itu. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Ardi, aku sudah melewati titik terendah dalam hidupku setelah kamu pergi. Tapi aku bangkit. Aku membangun semua ini dengan tanganku sendiri. Dan sekarang, aku berdiri di sini bukan untuk balas dendam. Tapi aku juga tidak akan memberi kesempatan kedua kepada seseorang yang pernah meremehkan nilai diriku. Ardi terdiam. Matanya berkaca-kaca. Jadi, kamu menolakku? Aku menarik napas dalam. Ya, perusahaan ini butuh orang yang kuat, konsisten, dan bisa dipercaya. Kamu pernah memilih jalan pintas dengan meninggalkan aku demi wanita lain. Dan itu cukup menjadi bukti bahwa kamu bukan orang yang bisa berdiri di tengah badai. Maaf, tapi kamu tidak diterima. Ardi menunduk lama, lalu berdiri dengan langkah gontai. Sebelum pergi, ia menoleh sebentar, suaranya bergetar. Aku mengerti, Nadia. Terima kasih karena sudah jujur. Dan, sekali lagi, maafkan aku. Aku hanya menatapnya, tidak menjawab. Saat pintu ruanganku menutup, aku menghembuskan napas panjang. Ada rasa lega, tapi juga ada sedikit getir di dada. Meski begitu, aku tahu keputusan ini tepat. Malamnya, aku kembali menulis di jurnal pribadiku. Hari ini aku membuat keputusan paling sulit dalam hidupku. Menolak orang yang pernah kucintai, bukan karena benci, tapi karena aku memilih diriku sendiri. Aku bukan lagi wanita yang rela diinjak harga dirinya demi cinta. Aku adalah pemimpin, seorang wanita yang tahu nilainya. Dan itu lebih berharga dari apapun. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini adalah air mata kebanggaan. Aku tersenyum pada diriku sendiri di cermin. Akhirnya, aku benar-benar bebas. Beberapa minggu berlalu sejak aku menolak lamaran kerja Ardi. Hidupku berjalan seperti biasa. Meeting, rapat dengan klien, mengawasi proyek baru, dan menjaga nama besar perusahaan yang kini kutangani dengan sepenuh hati. Namun jauh di dalam hati, aku menyadari ada sesuatu yang berubah. Keputusan itu menjadi titik balik yang nyata. Aku merasa lebih ringan, seolah beban bertahun-tahun yang membelenggu akhirnya terlepas. Suatu sore, aku pulang agak lebih awal dari kantor. Di pelataran parkir, aku melihat seseorang berdiri di bawah pohon besar, menunggu. Sosok itu tidak asing lagi, Ardi. Aku sempat ragu untuk menghampirinya. Tapi akhirnya aku memutuskan berjalan mendekat. Ia terlihat jauh berbeda dari dulu. Matanya sayu, tubuhnya lebih kurus, wajahnya penuh guratan lelah. Nadia. Sapanya pelan saat aku sampai di hadapannya. Ada apa, Ardi? Bukankah kita sudah menyelesaikan semuanya di ruanganku beberapa waktu lalu? Tanyaku dengan nada datar. Aku tahu, jawabnya lirih. Aku cuma ingin mengucapkan terima kasih. Karena kamu menolakku. Karena keputusan itu justru membuka mataku. Aku menatapnya dengan heran. Ia melanjutkan. Awalnya aku marah, kecewa, merasa direndahkan. Tapi setelah kupikir-pikir, kamu benar. Aku pernah mengkhianati orang yang paling tulus padaku.
Aku pernah mengambil jalan pintas, dan hidup memberiku pelajaran keras. Kini aku sadar, aku harus benar-benar berubah, bukan berharap belas kasihan dari orang yang pernah kucampakan. Ada kejujuran di suaranya. Untuk pertama kalinya, aku mendengar kata-kata Ardi tanpa rasa getir di hatiku. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, "Ardi, aku tidak pernah membencimu. Luka itu memang dalam, tapi aku sudah belajar banyak darinya. Kamu adalah bagian dari masa laluku, bagian yang mengajarkanku arti harga diri dan kekuatan." Air mata menetes di pipinya. Ia buru-buru mengusapnya dengan punggung tangan. "Aku tidak pantas mendengar kata-kata sebaik itu dari kamu. Tapi terima kasih, Nadia. Aku doakan kamu bahagia, lebih bahagia dari siapapun yang pernah ada di hidupmu." Aku tersenyum kecil. Aku sudah bahagia, Ardi. Bahagia karena aku akhirnya bisa memaafkan, bukan hanya kamu, tapi juga diriku sendiri. Aku tidak lagi menyalahkan siapapun. Aku bebas. Ucapan itu keluar begitu saja, dan saat ku dengar suaraku sendiri, aku benar-benar merasakan kebenarannya. Ardi menunduk, lalu melangkah pergi. Kali ini aku tidak merasa sedih melihat punggungnya menjauh. Yang kurasakan hanya ketenangan. Malam itu, aku mengundang sahabat-sahabat terdekatku ke rumah. Maya, yang selalu setia mendampingiku, membawa kue tart kecil bertuliskan, "To New Beginnings." Kami tertawa, bercerita, mengenang masa-masa sulit yang sudah kulewati, hingga akhirnya aku bisa berdiri tegak di titik ini. "Nat, kamu tahu nggak?" kata Maya sambil tersenyum. "Kamu bukan hanya sahabatku, tapi inspirasiku. Kamu membuktikan kalau perempuan bisa bangkit, bisa memimpin, bisa berdiri tanpa harus bergantung pada siapapun." Aku tersenyum, mataku berkaca-kaca. Aku nggak akan bisa sampai di sini tanpa dukungan kalian. Aku sempat jatuh, tapi kalian yang mengingatkanku bahwa aku layak untuk lebih. Kami bersulang malam itu. Tidak dengan sampanye mewah, hanya dengan teh hangat, tapi rasanya lebih dari cukup. Beberapa hari kemudian, aku duduk di ruang kerjaku yang luas, menatap keluar jendela kaca tinggi. Dari sini, aku bisa melihat hiruk-pikuk kota yang tak pernah berhenti bergerak. Di atas meja, ada foto lamaku bersama tim pertama yang membantu membangun perusahaan ini. Wajahku di sana masih penuh luka, tapi juga penuh tekad. Aku tersenyum. Aku berhasil, bisikku. Bukan berhasil karena membalas dendam pada Ardi. Bukan berhasil karena membuktikan sesuatu pada orang lain. Tapi berhasil karena aku mampu membebaskan diriku dari bayangan masa lalu. Aku menulis catatan kecil di jurnal pribadiku. Kebahagiaan sejati bukan tentang siapa yang memilih kita, tapi tentang bagaimana kita memilih diri kita sendiri. Aku tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun. Aku hanya ingin hidup untuk diriku, dan untuk mimpi-mimpi yang kucinta. Itu cukup. Waktu terus berjalan. Aku semakin sibuk dengan ekspansi perusahaan ke beberapa kota besar. Perjalananku sebagai pemimpin masih panjang, tapi aku sudah tidak takut. Sesekali, kabar tentang Ardi sampai ke telingaku. Ia bekerja di perusahaan lain, perlahan menata hidupnya. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik. Rani, aku tidak pernah tahu kabarnya lagi. Mungkin ia masih berusaha bertahan dengan caranya sendiri. Itu bukan lagi urusanku. Yang penting bagiku adalah, aku kini berdiri di jalan yang kupilih sendiri, jalan yang penuh keberanian, luka, dan akhirnya, kebebasan. Aku tersenyum pada bayanganku di cermin, lalu berkata pelan, "Aku sudah merdeka."